Apakah setiap persoalan yang kita hadapi, persoalan itu bisa berarti hal-hal yang menentang kita, hal-hal yang kurang sesuai dengan yang kita pikirkan, hal-hal yang membuat kita harus berubah, hal-hal baru yang membuat saya tidak nyaman, apakah membuat aku berkembang, ataukah aku mempertahankan yang lama? Ya kan, Yesus ini membawa sesuatu yang baru. Apakah itu menentang aku, tanggap sebagai pertentangan, hal yang menghalangi, ataukah hal yang membuat aku harus kreatif lagi mencari cara untuk lebih bisa berkembang. Orang Kristen pertama ditekan, dianiaya di Yerusalem. Mereka harus keluar dari Yerusalem, meninggalkan keluarga dan tanah airnya. Tetapi itu justru dipakai Tuhan untuk menyebarkan karya Allah di wilayah-wilayah di luar Yerusalem. Apakah melalui banyak kesesakan persoalan itu, iman kita semakin berkembang, ataukah kita seperti kura-kura itu, masuk dalam rasa nyaman kita saja, lalu bertahan dalam hal-hal yang membuat aku cukup beginilah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, memilih mengikuti Yesus dalam perbuatan kasih bukanlah sesuatu yang mudah. Sejak awal kita memutuskan, langsung ada konsekuensi penderitaan, kesusahan dan kesesakan yang menyertai perbuatan kasih itu. Konsistensi orang, setianya orang untuk terus berbuat kasih dalam mengikuti Yesus itu membawa harapan dan kekuatan iman bagi orang yang melakukan, juga bagi orang yang dituju dalam perbuatan kasih itu. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini kita hening kembali, kita lihat apakah kita sadar akan penyertaan Tuhan dalam hal-hal itu, hal-hal berat yang kita alami setelah kita berbuat kasih. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, berkenanlah datang membebaskan kami dengan sabda-Mu, dan bangunlah baru dunia kami ini, agar kami dapat menikmati kedamaian sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Paulus datang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem, dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya.
Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, haleluya. Rohmu, inilah Injil. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, sejak awal pilihan untuk mengikuti Yesus itu harus dipenuhi, bukan disadari tok, tapi dipenuhi dengan kesadaran bahwa jalan ini berat. Itu harus benar-benar masuk dalam kesadaran kita, dalam bawah sadar kita bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidaklah mudah. Maka jalan-jalan yang kita tempuh setelah itu akan terasa lebih ringan. Hal-hal berat yang akan kita alami. Maka Yesus selalu menunjukkan bahwa
Kalau dalam Injil Yohanes ini sejak awal pewartaan Yesus, Yesus sudah berseberangan dengan orang-orang Farisi. Pembersihan bait suci, kalau masih ingat ya, Yesus datang ke bait suci, kemudian dia membuat cambuk, dia mengusir semua itu di awal Injil Yohanes. Sejak dia memulai pewartaannya. Maka sebenarnya kalau orang membaca Injil Yohanes, dia harus sadar bahwa imanku kepada Yesus, imanku untuk mengikuti Yesus ini dipenuhi dengan kerikil, bahkan batu-batu tajam sejak awal. Maka kisah para rasul yang dibacakan hari-hari ini sejak mulai Paskah itu kemarin, itu hari Paskah kemarin itu kan terus dipenuhi dengan penganiayaan. Tetapi dalam kisah itu tidak ditunjukkan bahwa mereka putus asa, tidak. Di akhir cerita yang dikisahkan dalam kisah para rasul, mereka ditekan, dianiaya, bahkan dipenjara, dicambuk. Stefanus yang dirajam sampai mereka pulang ke rumahnya dengan kebanggaan bahwa mereka sudah merasa dianggap layak untuk menderita seperti Yesus. Kesadaran ini harus dipenuhi, harus penuh dengan dalam diri kita itu. Sehingga kalau mau mengikuti Yesus saja harus dipenuhi dengan kesadaran ini, maka untuk masuk dalam pelayanan bersama dengan Yesus, penderitaannya, kesesakannya, persoalannya akan lebih banyak. Nah, sekarang Yesus membuat kita sadar bahwa dunia, orang-orang di sekitar kita yang tidak mengerti tentang pelayanan kita atau tentang iman kita akan menyiksa kita. Nyiksa itu kan kata keras ini kan. Ini kan orang bisa menyiksa itu dalam arti membenci kita, tidak senang, gosipkan. Semua hal yang buruk tentang apa yang kita buat harus disadari bahwa itu bagian dari iman kita. Dan kalau disadari, maka hal-hal itu akan memurnikan apa yang kita buat. Murni itu berarti diayak gitu loh. Kalau jenengan mau bikin roti itu, yang gerunjel-gerunjel sing gede-gede itu, diayak gitu. Yang tinggal yang lembut, yang halus itu yang muncul. Tetapi orang harus diayak dulu. Diayak terus gitu. Supaya yang lembut itu yang enak. Untuk sampai ke roti itu, untuk jadi roti, terus diuleni, diolah, dicampur dengan yang macam-macam, dipanggang ya, apa itu? Di oven gitulah, dipanasi supaya jadi mengembang. Dipanasi supaya ngembang, diberi banyak persoalan supaya kita berkembang, bukan berputus asa. Karena kita dipilih oleh Tuhan sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menentukan bagimu supaya kamu itu bertumbuh dan berbuah, dan buahmu itu tetap. Nah, kesadaran inilah yang membuat buah itu terus berkembang. Pohon awal ini bisa berbuah lebih banyak. Nah, sekarang itu menutup permenungan kita minggu ini, kita coba renungkan. Apakah setiap persoalan yang kita hadapi, persoalan itu bisa berarti hal-hal yang menentang kita, hal-hal yang kurang sesuai dengan yang kita pikirkan, hal-hal yang membuat kita harus berubah, yang tidak nyaman, hal-hal baru yang membuat saya tidak nyaman, apakah membuat aku berkembang, ataukah aku mempertahankan yang lama? Ya kan, Yesus ini membawa sesuatu yang baru. Apakah itu menentang aku, tanggap sebagai pertentangan, hal yang menghalangi, ataukah hal yang membuat aku harus kreatif lagi mencari cara untuk lebih bisa berkembang? Orang Kristen pertama ditekan, dianiaya di Yerusalem. Mereka harus keluar dari Yerusalem, meninggalkan keluarga dan tanah airnya. Tetapi itu justru dipakai Tuhan untuk menyebarkan karya Allah di wilayah-wilayah di luar Yerusalem. Apakah melalui banyak kesesakan persoalan itu, iman kita semakin berkembang, ataukah kita seperti kura-kura itu, masuk dalam rasa nyaman kita saja, lalu bertahan dalam hal-hal yang membuat aku cukup beginilah. Apakah iman kita itu hanya... Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah dan jagailah selalu umat yang sudah Kau selamatkan.
Kami sudah ditebus oleh derita putra-Mu. Semoga kami bergembira atas kebangkitannya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.